Sekali lagi kita akan bertemu dalam siraman rohani saat ini. Kita akan berbicara mengenai mulut. Mazmur 141 ayat 3. Di situ dikatakan oleh pemazmur, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Mengapa mulut? Mulut adalah organ tubuh manusia yang paling sering berbuat dosa. Maka harus dijaga dan diawasi dengan ketat. Mengapa? Karena siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Walaupun lidah kecil, tapi ia dapat melakukan banyak hal. Oleh sebab itu, bibirnya juga harus dipagari dari ucapan-ucapan yang tidak benar, atau dengan kata lain, menipu. Seringkali kita tidak sadar bahwa kita mendustai orang. Kata-kata yang keluar di lidah, mulut, dan bibir kita harus dijaga. 1 Petrus 3 ayat 10-11 mengatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap apa yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Jadi segala sesuatu itu tergantung dari usaha kita dalam menjaga lidah atau bibir kita. Mulut kita harus awasi, ya. Jadi kenapa? Karena kalau kita berani menjaga mulut kita, berarti kita memelihara nyawa kita. Ingat akan kisah Musa yang gagal memasuki tanah perjanjian. Kenapa bisa? Dalam Mazmur 106 ayat 32-33 dituliskan demikian, mereka menggusarkan dia dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka, sebab mereka memahitkan hatinya sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Ini terjadi kepada Musa yang memimpin Bani Israel, orang-orang Israel yang tegar tengkuk, yang keras kepala, dan dia digoda. Itu sangat tragis sekali, karena keteledorannya dalam berkata-kata, akhirnya Musa yang memimpin mereka tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Kenapa? Karena pada saat itu orang Israel itu minta air. Di Meriba tidak ada air, dan pada saat itu mereka minta air. Mereka menangis untuk air. Dan apa yang terjadi? Lalu Tuhan yang mendengar menyuruh Musa untuk berkata kepada bukit batu agar mengeluarkan air. Tapi karena hatinya yang sudah pahit, dia bukan berkata-kata, tapi justru dalam kemarahannya ia memukul bukit batu itu 2 kali, sehingga Tuhan ganti yang marah dan berkata kepadanya, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang kujanjikan kepada mereka. Itu tertulis di dalam Bilangan 20 ayat 12-13. Ya, jadi Musa tidak bisa memasukin karena keteledoran, karena dia telah melanggar kekudusan daripada Allah. Dan Tuhan sendiri yang marah sekarang dan menghukum dia bahwa dia tidak akan membawa jemaah itu masuk ke tanah perjanjian yang sudah dia janjikan. Menyesal bukan? Karena itu kalau kita mengalami hal yang sama, kita harus berhati-hati agar kita tidak ada penyesalan. Penyesalan selalu ada di belakang, tetapi kita tidak boleh melakukannya. Bagaimana kita bisa terbebas dengan hal-hal seperti itu? Kita harus pertama kita harus mengekang lidah kita. Lidah itu kecil tapi bisa mengatur segala sesuatunya. Kita harus seperti kuda yang mempunyai kekang pada kuda. Karena apa? Karena lebih mudah menuruti kemauan lidah daripada menolaknya. Apa yang lidah mau katakan, kita seringkali tidak bisa menahannya. Kita ingin menuruti apa yang lidah ingin katakan, itu tidak bisa. Kekang itu menahan kuda untuk pergi kemanapun kalau dia tidak mengikuti akan apa yang diarahkan oleh tukang kudanya.
Dan ini yang terjadi, bahwa kita juga harus mengekang lidah kita agar kita tidak hanya mengikuti akan apa yang lidah mau, tetapi kita harus bisa menolaknya juga. Yang kedua, kita harus akui dengan jujur bahwa kita seringkali gagal menguasai lidah kita. Yang lain kita gampang kuasai, tetapi lidah seringkali tidak bertulang, dan itu susah sekali untuk dikekang, sehingga kita seringkali tidak berhasil mengekang lidah kita. Dan yang ketiga, kita harus memiliki hati yang bersih. Apapun yang keluar dari dalam diri kita itu keluar dari hati kita. Kalau hati kita bersih, maka kita tidak mudah marah atau emosi, sehingga kita dapat mengontrol kata-kata kita. Kalau waktu itu Musa bisa mengontrol kata-katanya, pasti dia tidak akan mengalami apa yang dia alami sekarang. Sebab itu kita harus betul-betul dapat mengontrol dan mengendalikan lidah atau mulut kita. Nah, yang keempat, pastikan bahwa apa yang kita sampaikan itu bukan berita bohong, bukan sesuatu yang hoax, tetapi adalah suatu kebenaran. Kalau kita tahu pasti benar, maka kita tidak akan terjerumus di dalam dosa menipu, tetapi kita akan sungguh-sungguh terbebas dari semuanya itu. Sebab itu kendalikanlah atau jagalah akan lidah bibir kita, agar kita tidak mengeluarkan yang jahat, tetapi kita boleh mengeluarkan segala sesuatu yang baik yang daripada Tuhan sendiri. Dan yakinlah bahwa kalau kita melakukan hal ini, kita akan dijaga dan dilindungi, sehingga kita tidak mengalami hal-hal yang harus kita sesali di belakang hari, tetapi kita sungguh-sungguh dapat mengendalikan. Dan mohon Tuhan sendiri mengawasi mulut kita, berjaga di dalam pintu bibir kita, sehingga kita tidak berdosa kepada Tuhan. Ini yang harus kita laksanakan. Biarlah sungguh-sungguh kita usahakan sehingga kita bisa menguasai mulut kita bisa mengendalikan lidah kita, tidak sembarangan bicara, tetapi kita mempertanggungjawabkan semuanya dengan baik, dan segala sesuatu yang baik yang keluar dari mulut kita, Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami renungkan. Kami mengakui bahwa lidah kami sangat tidak bertulang dan sangat mudah mengendalikan akan hidup kami. Sebab tolonglah, jagalah, sehingga kami sungguh-sungguh mempunyai lidah yang terjaga dengan baik oleh firman-Mu, sehingga hati kami diisi dengan firman Tuhan, sehingga apa yang keluar selalu yang terbaik bagi Engkau. Kami mempercayakan hidup kami sepenuh di dalam tangan-Mu, dan berkatilah kami. Mulai sekarang pakai mulut, lidah dan bibir kami untuk memuji dan memuliakan Engkau, dan kami menjadi saluran yang baik. Itulah yang menjadi keinginan kami. Roh Kudus, tolonglah kami sehingga kami tidak berdosa dengan mulut ini, tetapi kami sungguh-sungguh memuliakan Engkau. Kami percayakan hidup kami sepenuh di dalam tangan-Mu, dan berkatilah seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami pasrahkan di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin.